Gara-gara motor ini nih, motor kreditan. Sebel punya suami gak motor kreditan. Semenjak dibelikan motor, Mas Pur, suami Mbak Mar, rajin bangun pagi. Mas Pur yang terkenal malas oleh tetangga, tiba-tiba menjadi suami ideal. Mas Pur benar-benar melaksanakan janjinya, membantu Mbak Mar membayar kreditan motor. Sebulan, 2 bulan, kreditan motor tak bermasalah. Mas Pur giat menggojek. Walau sekarang orang lebih nyaman menggunakan ojek online. Hal ini karena Mbak Mar kenal banyak orang di perumahan. Ada saja yang memakai ojek Mas Pur, meski hanya sekedar antar jemput anak sekolah. Pada bulan ketiga, suaminya mulai ngadap. Banyak keluhan para majikan yang mengatakan ojek Mas Pur sering telat. Bahkan ada yang lupa dijemput. Hingga satpam sekolah mengantar anak majikannya pulang. Kalau sudah begitu, Mbak Mar hanya bisa senyum sambil minta maaf. Bu, motor kita sewakan saja ya. Mas Pur mengeluarkan ide gilanya. Maksudnya, tanya Mbak Mar tak mengerti. Kalau disewakan kan aku gak perlu capek-capek buat ngojek. Kita tinggal tunggu setoran, bagaimana? Tanya Mas Pur tersenyum sambil menaikkan kedua alisnya berkali-kali. Yang mengantarkan aku ke tempat kerja siapa, Mas? Kamu naik sepeda lagi, itu saja repot. Sebelum ada motor, kamu juga naik sepeda toh? Ya, nanti aku pikirkan. Mbak Mar masih ragu. Sekarang Bu, karena ini sudah ada penyewanya. Nanti keburu dia berubah pikiran. Dengan gigi Mas Pur meyakinkan istrinya. Ya sudah, terserah Bapak saja. Mbak Mar pasrah. Terima kasih istriku. Mas Pur tampak bahagia melihat istrinya yang semakin tampak tua dibandingkan usianya. Usulan itu membawa malapetaka baru bagi kehidupan Mbak Mar. Uang sewa tak jelas kemana rimbanya. Sementara ada kewajiban mencicil motor harus dihadapi. Kini setiap bulannya Mbak Mar terpaksa banting tulang lebih keras lagi. Bahkan lebih parah dari terdahulunya. Mbak Mar makin larut tiba di rumah. Jualannya pun diperbanyak. Bahkan sekarang sudah dijajakan keluar perumahan. Padahal selain jualan, Mbak Mar juga bekerja pada beberapa majikan sebagai asisten rumah tangga untuk cuci setrika pakaian. Diabaikan rasa lelah dan sakit tubuh yang setiap hari mendera Mbak Mar. Mbak Mar, mulai besok tidak usah bosan di rumahku dulu ya, kata Bu Rini salah satu majikannya. Kenapa Bu? Tanya Mbak Mar tak percaya. Saya ada salah. Tidak, saya bekerja dari rumah sekarang, kata Bu Rini. Mbak Mar tidak dengar berita di televisi, lanjutnya. Lagi ada virus ganas yang penularannya lewat benda atau udara. Bu Rini lanjut berbicara lagi. Maaf ya Mbak Mar, kan kerjanya dari rumah ke rumah. Kita tidak tahu apakah Mbak Mar membawa virus tersebut atau tidak. Oh gitu ya, ya sudah nggak apa-apa Bu. Mbak Mar lesu. Salah satu sumber pencahariannya hilang. Tapi sementara kan Bu, kata Mbak Mar masih penuh harap. Ya mudah-mudahan virusnya segera hilang. Berdoa saja Mbak Mar, kata Bu Rini. Penolakan itu ternyata tidak hanya dari Bu Rini. Beberapa majikan yang lain juga memutuskan hubungan kerjasama dengannya karena khawatir dengan penularan COVID-19. Bukan hanya pekerjaannya saja, jualannya pun kini jarang laku. Rupanya orang-orang lebih nyaman dengan makanan masakan sendiri.
Kini Mbak Mar lebih sering berdiam di rumah. Itu artinya ia tak mendapatkan pemasukan. Sementara itu bebannya tak berkurang. Ia masih harus bayar sewa kontrakan dan kreditan motor. Jatah makan yang sering dikurangi agar ada dana yang dapat disisihkan. Tabungannya kian menipis. Emas di tangan sudah terjual semua demi bertahan hidup. Bantuan paman pun tak kunjung datang. Kini Mbak Mar makin terlihat lelah dengan beban hidup yang ditanggungnya. Badannya ringkih, sering batuk-batuk dan demam. Tiap lewat di depan orang, ia dipandang dengan kecurigaan, seolah-olah ia adalah pembawa virus COVID-19. Suaminya sendiri seakan tak pernah peduli dengan kesulitan yang dihadapi oleh Mbak Mar. Hanya tahu meminta uang, ya untuk makan seperti biasa. Begitulah hidup Mbak Mar yang bersuamikan Mas Pur. Tanpa perhatian dan kasih sayang dari Mas Pur sendiri. Tak ada pengertian dari suami, apalagi tanggung jawab untuk menafkahi. Mbak Mar menghela nafas dan hanya bisa tersenyum getir membaca cerita kehidupannya. Walau sudah tidak bekerja dan berjualan, terkadang ia iseng jalan dari perumahan yang satu ke perumahan lainnya. Ia mengayu sepedanya pelan di depan keranjangnya tertulis terima jasa laundry. Tentu ia berharap ada yang memanggilnya untuk tugas itu. Namun baru saja sampai di depan perumahan, satpam sudah menghentikannya. Ia dilarang masuk. Maaf, Mbak Mar dilarang masuk karena bukan warga sini, kata satpam tegas. Tapi aku mau bertemu Bu Joko, Bu Rini, Bu Dewi, Bu Iin atau Bu Disti. Mbak Mar mengelas. Mungkin mereka butuh tukang cuci gosok. Tidak bisa Mbak Mar, ini perintah Pak RW. Satpam yang biasanya ramah kini seperti centeng pasar yang galak. Mbak Mar tak langsung pergi. Ia menunggu di pojokan pintu gerbang. Ia berharap ada orang perumahan yang lewat dan melihatnya, lalu memanggilnya untuk memberi pekerjaan. Namun semua sia-sia. Tak ada lagi yang sudi melihat ke arahnya. Nasib motor kreditannya pun tak jauh berbeda. Teronggok di sudut rumah kontrakan yang sempit. Tak jalan, bukan hanya tak ada penumpang yang diangkutnya, namun juga tak ada bahan bakar penggeraknya. 2 bulan sudah kreditannya tak terbayar. Berbicara pada suaminya pun sia-sia, hanya akan makan hati saja. Sebab tak ada solusi yang diberikan, hanya bentakan dan matian. Semua masalah selalu diserahkan kepada Mbak Mar. Anehnya, Mbak Mar selalu menerima dan tak pernah membalas ucapan suaminya. Tidak juga menangis atau menyesali telah menikah dengan lelaki seperti itu. Permisi, panggilan dari luar rumah mengagetkan lamunan Mbak Mar. Ya, siapa? Tanya pada orang yang ada di balik pintu. Dibukakannya pintu rumah untuk tamu yang tak diundang itu. Saya dealer motor, tempat ibu mengambil motor. Mau menarik motor yang ibu kredit karena sudah jatuh tempo. Bagian tersambar petir, Mbak Mar mendengarnya. Tapi saya nunggak 2 bulan. Sedangkan perjanjiannya apabila 5 bulan berturut-turut ada penunggakan, baru motor ditarik. Betul, ibu sudah 5 bulan berturut-turut menunggak. Itu tidak mungkin. Saya selalu memberikan uang setoran kepada... Mbak Mar tak melanjutkan ucapannya. Dia tahu siapa biang keroknya. Melongsor hati Mbak Mar. Setelah apa yang dia berikan untuk suaminya, dihianati Mas Pur. Uang yang dikumpulnya dari keringatnya untuk mencicil kreditan motor amblas tak berbekas. Uang sewa tak pernah pula diterima.
Bahkan kini motor pun lenyap. Bertahun-tahun Mbak Mar selalu menerima perlakuan Mas Pur. Tetapi Mbak Mar tak ingin mempertanyakannya. Ia tak mau menambah rasa sakit hatinya. Apalagi yang dapat diharapkannya, rumah kontrakan sudah sejak 3 bulan yang lalu tak terbayar. Mungkin sebentar lagi ia akan terusir. Masa pandemi juga tak memberikan tanda-tanda akan segera berakhir. Mbak Mar mengemasi perlengkapan masaknya untuk dijual. Salah satunya adalah ke tukang loak di ujung pasar. Karena pasti tak ada yang tetangga yang mau membelinya. Dengan berat hati dilepaskan semua perlengkapan yang setia menemaninya mencari tambahan penghasilan agar dapat menyenangkan hati suaminya. Ia hanya mendapatkan sedikit uang sebagai tukarannya. "Bu, mau kemana?" Mas Pur merengek bagai anak kecil. "Aku janji tak akan mengulangi lagi. Jangan tinggalkan aku, Bu." Tak ada amarah dari mulut Mbak Mar. Tak ada makian apapun. Mbak Mar tersenyum dan terus melangkah. Tekadnya sudah bulat. Ia harus meninggalkan suaminya. Sudah tidak ada yang tersisa kini. Bahkan hati Mbak Mar untuk suaminya. Ia memutuskan untuk pulang kampung. Dengan modal hasil menjual perlengkapan masaknya, ia akan membangun hidup barunya meskipun seorang diri. Paling tidak, ia dapat mengunjungi makam anaknya setiap saat sambil berharap corona segera berlalu. Uniknya, Mbak Mar pergi dengan bahagia dan penuh semangat untuk menyongsong kehidupan barunya. Walau bertahun-tahun dia sudah tersiksa oleh Mas Pur, Mbak Mar pergi tanpa sedikit dendam. Baginya, ini keputusan yang menyenangkan. Ia telah melepaskan benalu yang selama ini terus merepotkan dirinya. Ia percaya kalau saat ini tak memiliki kehidupan yang baik, mungkin sekaranglah saatnya menciptakan dan menyongsong kehidupan kebahagiaan untuk diri sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kaya